kembali lagi dengan podcast Kelompok 7. Yeay! Kembali lagi dengan saya Cindy Marcelia yang akan menemani kalian pada podcast hari ini bersama rekan saya Trenita. Hai Trenita. Hai Cindy, perkenalkan nama saya Trenita yang akan menemani Cindy pada podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Trenita? Alhamdulillah baik Sin, harus baik terus dong ya kondisinya, apalagi di masa pandemi pada saat sekarang ini. Kalau Cindy gimana nih kabarnya? Baik juga nih Nit, betul sekali. Emang seharusnya kita semakin menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Gimana nih, menurut Trenita ada hambatan gak sih selama kuliah online? Tentunya pasti ada dong ya, dan pastinya kita sendiri juga bakalan ngerasain hambatan yang berbeda-beda gitu tiap individunya. Mungkin hambatan yang lebih sering ditemuin itu kendala dalam sinyal gitu ya. Kalau misalnya kita lagi mengikuti kuliah di Zoom, karena kalau sinyalnya lagi jelek gitu, kita ngedengerinnya juga nggak terlalu fokus dan kurang gitu jadinya masuknya. Terus juga komunikasi antara kita sama dosen sama teman-teman yang lainnya juga pasti kurang ya kalau misalnya kendala sinyal kayak gitu. Iya, udah pasti banget sih, kayak komunikasi antara kita sama teman-teman aja jarang ketemu kan, apalagi yang beda-beda kota, nggak semuanya kan kita rumahnya deket-deketan kan. Jadi mungkin hambatannya salah satunya itu ya, antara sama nggak ke kampus juga ya, nggak bisa ke kampus beberapa doang kalau ada acara atau apa doang ke kampus kan ya. Iya, paling kayak gitu sih. Kita juga belum pernah gitu ketemu secara langsung sama teman-teman semua. Jadi kurang mengenal juga gitu. Oke, kita kan udah bahas kuliah online nih ya, hambatan-hambatan kuliah online. Nah, kita pengen balik lagi nih ke tema awal kita pada podcast hari ini. Boleh nih, kira-kira tema podcast kita hari ini bakal ngebahas apa ya, Sin? Ayo tebak, kita akan ngebahas apa? Nih clue-nya, kita akan ngebahas tentang sistem informasi. Wah, tentang sistem informasi ya, Sin. Apakah kita akan ngebahas sistem informasi pemerintahan daerah? Betul sekali nih, kita akan ngebahas sistem informasi pemerintahan daerah nanti bersama narasumber kita. Cuman sebelum ke narasumber, menurut kamu, aku pengen nanya nih, menurut kamu gimana sih sistem informasi pemerintahan daerah itu nih? Kalau menurut aku nih ya, sistem informasi pemerintahan daerah itu merupakan suatu aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan juga akuntabel. Selain itu, SIPD juga berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan juga cepat dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan juga efisien. Wah, benar. Dengan itu, pemerintahan memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat nih. Teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan sistem informasi pemerintahan daerah atau disebut SIPD. Aku juga mau nambahin ya. Pelaksananya itu yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Permendagri yang diundang pada tanggal 27 September 2019 ini mencabut Permendagri nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diundangkan 1 tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 5 Oktober tahun 2018. Nah, penggantian ini tuh karena Permendagri nomor 98 tahun 2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam suatu sistem yang terhubung. Oh iya, terkait dengan percepatan pelaksanaan sistem informasi pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah wajib untuk mengintegrasikan semua sistem terkait dengan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah ke SIPD. Paling lama 1 tahun sejak diundangkannya Permendagri nomor 70 tahun 2019. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. SIPD sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Nah, kan Cindy udah ngejelasin tuh ya gimana pelaksanaan Permendagri. Iya. Sekarang gimana kalau kita langsung panggil narasumber kita biar teman-teman yang lain juga bisa ngedengerin dan bisa lebih paham tentang apa sih sistem informasi pemerintahan daerah itu. Boleh, langsung aja kali ya. Yang pertama ada Nadia. Hai Nadia. Hai Nadia. Hai teman-teman semua. Narasumber yang terakhir nih ada Yusuf. Hai Yusuf. Hai juga semuanya. Gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nih. Baik, kalau gitu menurut kalian apa sih sistem informasi pemerintahan daerah itu? Mungkin boleh kita mulai dari Nadia dulu aja kali ya? Boleh, kalau menurut Nadia ya, SIPD itu merupakan sistem yang dibuat berisi informasi mengenai perencanaan, pembangunan, keuangan, sehingga pengawasan yang berhubungan dengan kinerja dan program pemerintahan di daerah dan kemudian akan disajikan untuk masyarakat. Oke, itu menurut Nadia ya. Sekarang kita ke Yusuf nih. Menurut Yusuf itu apa sih sistem informasi pemerintah daerah? Menurut aku itu sistem informasi pemerintah daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Wah, bagus banget ya Sin. Menurut pendapat mereka ini benar-benar udah paham nih kayaknya tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Iya nih, salut banget sih sama remaja-remaja yang paham juga tentang sistem informasi daerah ini. Bener banget, biasanya remaja seumuran kita itu jarang ada yang mau membaca tentang sistem informasi. Apalagi kan ini di pemerintahan daerah kan. Oh iya nih, kita mau bahas sistem informasi pemerintah daerah di Kota Medan nih bersama Nadia dan Yusuf. Dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya, yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan seluruh SKPD Kota Medan termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini penggunaan aplikasi SIPD yang diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Baik, sekarang menurut Nadia, bagaimana sih menurut kamu implementasi SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan itu? Nah, untuk implementasi SIPD di Kota Medan itu merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota. Kota Medan masih sedang dalam tahap uji coba karena sebelumnya masih menggunakan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kota Medan. Namun, dalam menjalankan program ini tidaklah mudah dan harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. BPKAD Kota Medan tersendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan. Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam sebuah jurnal ditemukan beberapa masalah dalam hal ini, yaitu karena pada tahun sebelumnya BPKAD Kota Medan masih memakai SIMDA dan itu tidak ada terjadi kendala dalam pemakaiannya. Akan tetapi pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba, maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD, khususnya pada BPKAD Kota Medan. Dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD, seringkali para pegawai ini melewatkan salah satu proses penginputan, sehingga laporan yang dihasilkan berbeda.
pergeseran anggaran yang tertunda, sistem pengajian yang terhambat, dan juga jaringan SPD yang sering error, sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran, pembuatan SPD, dan pembuatan SPP, surat perintah pembayaran, pembuatan SPM, surat perintah membayar, serta pembuatan SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Yusuf, bagaimana sih standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan BPKAD Kota Medan? Seperti yang telah dikemukakan Panmeter dan Panhort dalam Widodo 2007, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Kota Medan. Namun, karena sistem informasi pemerintah daerah atau BP atau SIPD ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang didapatkan. Tapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sistem ini pasti akan diperbaiki dan akan terus di-upgrade agar berbagai harapan yang mendasari dibentuknya aplikasi ini akan terpenuhi. Nah, aku mau nambahin sedikit ya. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga merupakan sebuah kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah manusia itu sendiri. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dan kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Lalu sekarang aku mau nanya nih, bagaimana peran sumber daya daerah Kota Medan dalam pengimplementasiannya? Untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ini mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia di Kota Medan telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya. Dilihat dari lapangan, kebanyakan yang mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah ini adalah yang berusia muda yang mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah. Namun, BPKAD Kota Medan ini harus lebih siap di saat terjadi pergantian kepemimpinan, agar pada saat waktu penginputan data sudah dapat diinput sehingga tidak terjadi keterlambatan. Adapun dalam hal sumber daya sarana dan prasarana telah tersedia baik jaringan Wi-Fi, komputer dan alat penunjang lainnya, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ini tidak usah khawatir lagi dalam penginputan datanya, meskipun masih banyak kekurangan di dalam sistem informasi berbasis web ini. Lanjut ke Yusuf ya, apa hal yang penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan? Hal yang penting dalam pengimplementasian kebijakan adalah pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen-agen selaku eksekutornya. Untuk menjalankan suatu program kegiatan, maka kerjasama sangat diperlukan dalam mewujudkannya. Koordinasi yang jelas dan teratur pula penunjang dalam keberhasilan suatu program kegiatan. Pemerintah Kota Medan dalam hal ini BPKAD sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi sistem informasi pemerintah daerah mengatakan bahwa orang yang terlibat di dalamnya itu mempunyai tugas untuk mewujudkan pembangunan agar kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah serta sistem pemerintahan daerah yang lain
termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah agar terintegrasi dengan baik. Nah, sekarang kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir nih. Kali ini aku mau nanya lagi ke Nadia. Menurut kamu, sejauh mana sih lingkungan eksternal itu turut mendorong keberhasilan kebijakan publik dan implementasi SIPD itu sendiri? Nah, hal yang terakhir nih yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Di dalam lingkungan BPKAD Kota Medan sendiri, kondisi sosial, politik, dan ekonomi berjalan harmonis dan berkembang sebagaimana mestinya. Walaupun dalam beberapa bulan terakhir Kota Medan melaksanakan pemilu dan pemimpin yang berganti, itu tidak menyurutkan keharmonisan dan keseimbangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Medan sendiri. Hal ini tentunya sangat baik. BPKAD selaku badan yang mengurus keuangan dan aset di Kota Medan tentu sangat sensitif apabila terjadi ketidakharmonisan dalam proses berjalannya kegiatan. Apalagi yang dikelola adalah harta milik rakyat. Namun dengan keharmonisan yang terjadi saat ini tentu menjadi cerminan masyarakat bahwa BPKAD profesional dalam menjalankan amanah mereka sebagai pelayan bagi masyarakat di Kota Medan. Baik, sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini, dan saya rasa itu semua juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar setia podcast Kelompok 7 ini. Berarti kita dapat simpulkan ya Nit, dalam hasil tadi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah untuk melakukan kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintahan daerah. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sistem informasi pemerintahan daerah berfungsi untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Gimana nih saran dari Trenita atas penjelasan Nadia dan Yusuf tadi? Kalau saran dari aku nih ya, palingan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan harus lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan sistem informasi pemerintah daerah. Karena dinilainya masih kurang dalam proses penggunaan aplikasi ini, dan juga diberikan sumber daya yang lebih bagi SKPD yang menangani kegiatan tersebut. Itu aja sih palingan saran dari aku. Selebihnya, sistem informasi pemerintahan daerah di Kota Medan sudah baik. Baik, terima kasih kepada rekan saya Trinitas serta kedua narasumber kita Nadia dan Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam podcast Kelompok 7 ini yang membahas sistem informasi pemerintahan daerah Kota Medan. Sama-sama, terima kasih juga ya udah diundang dalam podcast ini. Sama-sama ya, terima kasih kembali. Dan juga jangan lupa kita nih harus berterima kasih kepada para pendengar setia podcast Kelompok 7 ini. Terima kasih guys sudah mendengar podcast kita. Semoga apa yang kita bahas menambah wawasan kalian ya. Saya dan Trenita pamit undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa guys, tetap menjaga kesehatan dan protokol ya. Bye-bye guys. Bye,